Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini bertemu pada ibadah raya di minggu pertama di bulan Desember, di penghujung tahun 2020, tanggal 6 Desember 2020. Kiranya damai sejahtera, kasih dan berkat Tuhan memberkati setiap hati kita, dan kita tetap percaya akan berkat dan anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita ucapkan selamat pagi untuk Bapa kita di sorga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan anugerah dan berkat Tuhan yang Dia limpahkan di dalam kehidupanmu, dalam setiap perjuangan hidupmu, dalam setiap apapun pergumulan hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini di awal bulan Desember, di penghujung tahun 2020, di minggu pertama di mana kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap hati kami Bapa, berikan kepada kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pada hari ini Tuhan turun atas kami kekuatan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya di dalam nama-Mu Bapa yang sakit Engkau sembuhkan,
Yang lemah Engkau kuatkan, yang khawatir dan cemas Kau berikan damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami hanya dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari sekalian yang masih ibadah online. Kita mau sama-sama lebih dekat lagi dalam Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi biarlah Engkau datang Yesus dan hadir. Biar kami selalu merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku mau Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi di depan Tuhan, dan
tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu Yesus. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus, dan kami akan selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu memuji dan menyorokkan nama-Mu Yesus. Pimpin ibadah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kasih senyuman yang terbaik di kanan kiri pada jemaat. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sekap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sekap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita katakan anggur baru tercurah. Amin. Katakan bahwa di awal bulan Desember ini ada berkat tercurah bagi kita. Amin. Lebih semangat lagi puji Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa
belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mau katakan, Tuhan Yesus mengurapi saudara-saudara. Amin. Berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru bercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak bagikan di sebelah kanan kirimu, bagikan berkat Tuhan. Amin. Nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Puji nama Tuhan. Di jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu ya Bapa, arti kehadiran-Mu Yesus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu terselami dalam setiap hati kami Bapa. Dan kami mau mengiyakan itu Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, semakin heran Tuhan.
heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Terima kasih Tuhan. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, semakin heran Tuhan, heran dan besar bagiku. Mengenai kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu Yesus. Kau telah memimpin kami Bapa, dan kini sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa datang beribadah kepada Tuhan, kembali merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apa yang telah Allah kerjakan, apa yang telah Allah karyakan dalam kehidupan saya dan saudara. Berbicara tentang bulan Desember, tentu semua kita tahu bahwa bulan Desember adalah bulan yang sangat baik, sangat indah bagi orang Kristen terutamanya. Apalagi bagi orang yang rindu bagaimana kehadiran Tuhan benar-benar nyata dalam hidupnya. Di tengah-tengah pandemi ini pun kita sangat merindukan kehadiran Tuhan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Tanggal 6 Desember di awal minggu ini, tentu kita sudah mulai mempersiapkan hati kita. Dan bahkan ada beberapa daerah di tempat lain sana, memasuki awal Desember, lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan. Bahkan kita tahu sebelum tahun 2020 ini, sebelum ada pandemi COVID-19 ini, hampir semua mal, hampir semua tempat di kota-kota besar, bahkan di pertengahan bulan November saja sudah mulai pernak-pernik Natal diperjualbelikan. Berbeda dengan mungkin Natal tahun ini.
kita jarang mendengar kembali, kita jarang melihat simbol atau pernak-pernik Natal tersebut. Tapi bagi orang percaya, apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu masuk di 1 Desember, kumandangkanlah lagu Natal. Hari ini, bila di rumah kita belum diperdengarkan lagu Natal, mulailah setel lagu Natal tersebut. Teknologi semakin maju, Android kita semakin banyak, aplikasi kita semakin mudah memilih lagu-lagu Natal yang terbaik, yang terbaru. Bahkan lagu-lagu Natal yang lama pun mungkin kita masih bisa merasakan keindahan Natal tersebut. Di beberapa tempat persiapan sudah mulai terjadi menyambut apa yang disebut dengan Natal. Wabah ini tidak bisa menghentikan Natal. Wabah ini tidak bisa menghentikan bagaimana ekspresi kita untuk menyambut Natal. Dan kita tahu bahwa kehadiran Tuhan di atas dunia ini, di dalam dunia ini, memberikan kita sesuatu yang terbaik, anugerah yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya karunia kepada kita untuk percaya kepadanya, agar tidak binasa, agar selamat, agar tidak bercacat dan tidak bercelah. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Allah hadir dalam setiap kehidupan kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul. Renungan pada minggu pertama di bulan Desember ini adalah menjadi orang-orang yang unggul. Apakah orang-orang yang unggul itu saya dan saudara? Apakah orang-orang yang hebat dan unggul itu menjadi kepunyaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kita harus unggul, karena Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, memberikan anaknya yang hebat itu untuk kita, seorang anak yang luar biasa. Bila Bapa kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta ini, saya dan saudara dibentuk untuk menjadi orang-orang yang unggul dan hebat. Hebat tidak cukup loh Bapak Ibu, tapi yang dimaksud menjadi orang-orang unggul, luar biasa. Mari kita buka renungan kita, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari semua sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dan akan buka di kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Bila ada Android Bapak Ibu, silakan buka aplikasi Alkitab internetnya. Saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Berkati kami semua, sertai kami, pulihkan kami, perbarui hati kami. Berfirman-Lah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Tadi sudah kita katakan bahwa kalau berbicara tentang unggul, ada beberapa tanaman yang disebut unggul. Produk pertanian yang saat ini di Indonesia yang sedang digalakkan itu adalah kelapa sawit, Bapak Ibu. Dulu banyak orang mengenal karet unggul atau pohon karet, Bapak Ibu. Sebelumnya ada juga yang mengenal tentang perkebunan kopi. Ada juga yang mengenal perkebunan buah-buahan. Dan bila kita tahu Bapak Ibu bahwa perkebunan-perkebunan tersebut pasti menanam bibit-bibit unggul. Apa beda bibit-bibit unggul dengan yang tidak unggul? Sekarang kalau kita lihat buah-buah, tidak semua dulu, zaman dulu, buah itu muncul di tiap bulan, Bapak Ibu. Ada bulan-bulan tertentu. Kalau di bulan-bulan Desember ini orang lebih biasanya mengenal yang muncul itu dua buah ya. Buah durian dan buah rambutan, Bapak Ibu. Biasanya orang sudah mulai melihat buah-buah tersebut di beberapa tempat tertentu. Tetapi tidak seperti itu sekarang, Bapak Ibu. Ada beberapa buah dan bibit-bibit unggul lainnya di mana sepanjang tahun dengan metode tanam yang diatur sedemikian rupa sehingga berbuah, bisa menghasilkan, bahkan bisa cepat menghasilkan. Karet, pohon karet dulu yang belum unggul, waktu zaman saya masih kecil di kampung halaman saya di daerah Kalimantan Barat sana, pohon karet yang tidak unggul itu ditanam 10 tahun baru bisa disadap karetnya. Tapi kalau bibit pohon karet unggul 3-5 tahun sudah bisa disadap hasil karetnya. Sudah menghasilkan getah karet yang lebih banyak hasilnya. Jadi bukan bisa disadap saja, tapi hasilnya pun bisa berlipat kali. Kalau di 1 hektar kita bisa dapat 10 kilo misalnya. Kalau itu hanya pohon karet biasa, Bapak Ibu. Tapi bisa berlipat kali kalau pohon karetnya unggul di 1 hektar itu. Bisa jadi 100 kilo sehari 1 kali sadap itu, Bapak Ibu. Kebayang saja 10 kilo dengan 100 kilo. Untungnya sudah jauh sekali berbedanya, Bapak Ibu. Tapi itulah kenyataannya, yang namanya unggul itu berarti berbeda variannya. Berbeda bibitnya. Saya dan saudara itu berbeda. Iya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, yang disebut oleh orang luar sana sebagai orang Nasrani, sebagai orang Kristen, orang yang berbeda dengan mereka. Coba Bapak Ibu lihat, siapa yang minoritas di dunia ini sebenarnya, apalagi di Indonesia. Kita pasti sepakat menyebut bahwa kita adalah orang yang minoritas. Tapi kenapa mereka paling takut kepada orang yang minoritas? Karena saya dan Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang unggul. Bibit kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus lebih bangga.
Kalau mereka mungkin satu keturunan ini, wah dielu-elukan. Tapi saya dan saudara, semuanya bisa mengklaim kalau kita adalah keturunan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita disebut sebagai anaknya. Kita menyebut Bapa kita adalah Yesus Kristus. Begitu kita hebatnya dibandingkan agama lain tadi Bapak Ibu. Itu dalam hal keturunan saja sudah berbeda. Oleh sebab itu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tidak boleh ada satu orang pun menganggap kita ini rendah, Bapak Ibu. Itu makanya di dalam kehidupan itu harga diri itu tinggi sekali. Kehormatan seorang manusia ada pada harga dirinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, katanya. Terkadang yang muda itu dianggap tidak berpengalaman. Padahal dulu sebelum ada program sarjana penuh, orang harus menempuh sarjana muda. Jadi sebelum sarjana penuh, sarjana muda dulu. Ya. Orang sarjana muda saja udah hebat zaman dulu. Ya. Apalagi sarjana zaman dulu. Ya. Orang kalau udah sarjana zaman dulu itu dianggap orang yang paling luar biasa. Sekarang kalau kita lihat wisuda menggunakan virtual, Bapak Ibu, mak bapaknya di samping kiri kanan, terus mengalihkan itu toganya, tali toganya itu, baru diketuk palu oleh rektornya di tempat lain gitu ya. Caranya saja sudah kayaknya gimana gitu ya, berbeda jauh Bapak Ibu. Ya. Orang sudah sarjana saja masih dianggap belum berpengalaman. Itulah kalau di Indonesia mencari kerja itu syaratnya adalah yang sudah berpengalaman. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau perusahaan yang maju, bergerak di bidang yang hebat, biasanya dia tidak bertanya seperti itu. Dia tidak mengutamakan orang harus punya pengalaman. Apalagi kalau pengalamannya pernah bekerja di sini berapa bulan. Artinya apa? Enggak betah di tempat kerja yang lama berarti. Kalau enggak betah di tempat kerja yang lama, tidak diperpanjang kontraknya, arti ada masalah. Ada problem yang terjadi pada orang tersebut. Dan hanya Indonesia yang bekerja dengan gaji bulanan, Bapak Ibu. Kalau daerah-daerah tertentu di Eropa dan hampir sebagian besar di penjuru dunia ini, semua orang bekerja menggunakan jam, Bapak Ibu. Jadi per jam dibayarnya berapa? Orang dibayar sesuai kemampuan, bukan pengalaman kerjanya, Bapak Ibu. Orang bisa punya pengalaman seabrek-abrek begitu banyak, tapi ternyata cara kerjanya tidak mumpuni, tidak profesional, tidak pas, tidak sesuai. Padahal pendidikan orang itu memperlengkapi dia saja. Bukan berarti orang begitu ahlinya sampai dianggap master mungkin. Doktor di bidang akademik mungkin S3. Sudah super, sudah hebat, sudah ahlinya. Secara teori ya. Tapi tahukah saudara, ternyata master dan doktor itu juga punya kelemahan. Ada orang yang bisa lulus secara teori, master dan doktornya, tetapi tidak bisa mempraktekkan ilmunya dengan sempurna.
Itulah kalau di tempat kerja ada yang disebut dengan tim kerja, Bapak Ibu. Tim kerja itulah yang saling menyempurnakan. Orang membangun gedung, arsitekturnya juga punya tim arsitektur, Bapak Ibu. Ya. Tidak satu orang. Kalau tim berarti beberapa orang bersinergi, bekerja sama. Hidup kita juga harus bekerja sama. Karena pengalaman itu tidak dilihat dari muda dan tuanya, Bapak Ibu. Kalaupun memang Anda hari ini orang menganggap engkau rendah karena kita masih muda. Ya, pertanyaannya, apakah dia setara menilai kita? Kebanyakan kita patah arang karena ada orang yang menilai kita negatif, Bapak Ibu. Seharusnya kita bisa melihat siapa yang menilai kita. Kalau orang yang menilai kita jauh di bawah standar kita, cuekin saja. Tidak menjadi persoalan buat saya dan saudara. Karena standar kita lebih tinggi. Dia ingin standar yang tinggi itu yang ada pada diri kita disamakan dengan dia. Ya tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita adalah kita, bukan orang lain. Anda dan saya punya ciri khas tersendiri menjadi manusia unggul, Bapak Ibu. Tunjukkan bagaimana engkau menjadi orang yang percaya. Tunjukkan bagaimana engkau menjadi orang Kristen yang hebat. Bukan hanya sebagai seorang yang pintar berteori saja, tapi mempraktekkannya. Ada target hidup, ada visi hidup yang harus dikerjakan. Ada rancangan hidup yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, orang yang unggul harus hidup dalam imannya, dalam visinya, dalam rencananya. Visi Allah dalam hidup kita, rencana Allah dalam hidup kita, cita-cita dalam hidup kita. Hiduplah dalam visimu. Bila kita tidak punya visi dalam hidup ini, maka orang akan menggunakan kita untuk melakukan visinya. Bila kita tidak punya rencana dalam hidup ini, maka orang lain akan mengerjakan kita untuk mencapai rencananya. Bila kita enggak punya cita-cita dalam hidup ini, maka orang lain akan menggunakan kita untuk mencapai cita-citanya. Oleh sebab itu jangan seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Engkau dan saya harus punya visi. Engkau dan saya harus punya kekuatan. Engkau dan saya punya rencana yang hebat. Engkau dan saya harus punya impian yang hebat. Buat standar yang tinggi sebagai anak Allah. Buat capaian yang tertinggi sebagai anak Tuhan. Dan jangan pernah pesimis untuk mencapainya. Karena Allah saya dan Allah saudara adalah Allah yang hebat. Amin. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah terkalahkan dalam hidup ini. Dan diperintahkan lagi di sini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pertanyaannya, kenapa bagi orang-orang percaya? Berarti kita bukan hanya menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kita juga harus menjadi orang-orang teladan, jadi orang-orang yang percaya. Teladan artinya apa, Bapak Ibu? Contoh bagi orang yang percaya, contoh juga bagi orang yang tidak percaya. Perbedaannya apa? Banyak orang Kristen tapi tidak punya kesaksian hidup.
tentang karya Allah dalam hidupnya. Pagi hari ini, setiap kita punya karya Allah yang berbeda-beda. Itulah teladan kita. Bagi orang percaya, apalagi bagi orang yang tidak percaya. Rasakan dan lakukan karya Tuhan. Perkatakan karya Tuhan itu. Demonstrasikan karya Tuhan itu. Ceritakan kepada banyak orang tentang karya Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada yang sesulit apapun yang kau hadapi dalam hidup ini, karena karya Tuhan yang hebat. Anugerah Tuhan yang hebat, berkat Tuhan yang hebat, Tuhan akan limpahkan dalam hidupmu. Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Dalam apa katanya lagi? Dalam tingkah lakumu. Bapak Ibu, sekarang ini zaman TikTok, Bapak Ibu. Semua orang bertingkah laku aneh. Sedikit-sedikit banyak orang bergaya depan kamera. Sekarang orang sudah tidak mati gaya depan kamera. Karena hampir semua orang menggunakan Android-nya untuk melakukan aplikasi TikTok tadi, Bapak Ibu. Apa saja gayanya, musiknya, cara berkatanya, cara berpenampilannya, semuanya ingin banyak orang lihatkan kepada banyak yang melihatnya. Banyak yang vote senang banget gitu ya. Padahal apa Bapak Ibu? Orang melihat tingkah laku di sana. Betapa orang yang tertawa itu bukan karena lucu, Bapak Ibu. Ada yang tertawa yang mungkin prihatin, dan mungkin lebih banyak prihatinnya. Tapi bahkan sekarang ada penghargaan kriteria artis TikTok terbaik katanya. Kalau dulu orang mengenal YouTuber, sekarang ada artis TikTok, Bapak Ibu. Saking sering update TikToknya, orang banyak memfollow dia, mengikuti dia, jadi artis dadakan, Bapak Ibu. Itu salah satu tingkah laku manusia di akhir zaman, Bapak Ibu. Belum lagi tingkah laku manusia sekarang, kalau ada aib bukannya ditutupi. Artis-artis, orang-orang terkenal public figure malah konferensi pers, bangga menceritakan bagaimana kelemahan-kelemahannya. Anda dan saya orang-orang unggul, beda dengan mereka. Mengikuti zaman silakan, hobi oke, tapi jaga tingkah lakumu, karena engkau adalah anak Tuhan. Jangan permalukan Kristus dalam hidupmu, dalam kasihmu, katanya. Sekarang orang-orang yang disebut dengan relawan itu orang-orang yang hebat, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak semua bisa melakukannya. Apalagi sekarang pandemi semakin meluas, dampaknya semakin luar biasa. Nah, kasih kita berbeda, Bapak Ibu. Kasih kita berdasarkan Allah, berdasarkan karunia dan berkat-Nya, berdasarkan anugerah-Nya. Kasih Allah ada dalam diri saya dan saudara. Kasih Yesus ada dalam diri saya dan saudara. Jadilah teladan akan kasih-Nya kepada banyak orang. Engkau mungkin tidak punya uang banyak, tapi engkau punya iman yang hebat. Engkau punya kasih yang luar biasa.
Kasihi segala sesuatu dalam hidupmu dengan luar biasa. Dalam kesetiaanmu, katanya. Dan Bapak Ibu, dalam kesetiaan sulit menjadi yang setia hari ini. Bahkan orang yang bekerja pun sulit untuk setia. Karena nggak ada orang yang mau ada orang yang nggak full dibayar, Bapak Ibu. Tengah masa pandemi orang pinginnya naik gaji semua. Ya. Bingungnya pemilik tempat usahanya. Ya. Naikkan karyawan bangkrut. Ya. Nggak dinaikkan ribut. Padahal untung juga hanya pas gitu saja. Tapi itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Tetap setia. Karena engkau adalah orang yang unggul. Dan dalam kesucianmu. Sekarang kalau pegang Android susah bilang untuk suci, Bapak Ibu. Apalagi dengan perkataan, dengan sikap kita. Dengan apa yang kita baca dan kita lihat. Ya. Tapi dalam 1 Timotius ini, pagi hari ini, di awal Natal, di bulan Desember di tahun 2020 ini, di tengah-tengah masa pandemi kita, mari kita mau lihat. Mari kita menjadi orang-orang yang unggul. Menjadi orang-orang yang hebat. Miliki harga dari Kristus dalam hidupmu. Miliki perkataan-perkataan yang hebat keluar dari hidupmu, dari mulutmu. Miliki sikap yang baik dari tingkah lakumu. Dan milikilah kasih dan kesetiaan dalam kesucian hidupmu. Jadilah manusia unggul. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau besertaku. Dan takkan ku ragu, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berkati kami Bapa, sertai kami, jadikan kami manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang hebat, tidak mempermalukan Engkau Tuhan. Engkau percaya Bapa, Engkau menjadi manusia unggul, Engkau bisa di atas segalanya, jadi penguasa dalam hidup ini, tidak terkalahkan, jadi yang terhebat dalam hidup ini. Itu semua karena firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami
untuk menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami. Berkati kami semua Bapa, sertai kami Bapa, menyerahkan segenap hidup kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita ke satu pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala pimpinan dan anugerah-Mu sepanjang hari ini Yesus. Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai sekarang ya Bapa. Engkau telah mendengarkan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kayaknya sebentar kami juga telah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ya apapun yang kami berikan dengan ketulusan hati kami Bapa, hanya semata-mata untuk memperluas kerajaan-Mu Yesus. Kami bawa untuk doa syafaat kami Bapa, untuk pergumulan keluarga kami Bapa Yesus, untuk kondisi ekonomi kami, kesehatan kami Bapa, kesehatan kami Yesus. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Yang Kau turut ambil dalam pergumulan kami Yesus. Kiranya Engkau tetap ajarkan kami untuk selalu rendah hati dan selalu menjaga kesehatan kami Bapa. Engkau pulihkan kondisi ekonomi kami Yesus, yang mengalami kesusahan Kau kuatkan, Kau pulihkan kami senantiasa ya Bapa Yesus. Di tengah wabah pandemi ini Bapa, kami bawa untuk bangsa dan negara kami Yesus. Kau berkati supaya berkati pemerintahan kami Bapa, dari jajaran yang paling tinggi Bapak Jokowi hingga jajaran yang paling rendah ya Bapak RT RW. Kau berikan kesatuan hati seturut dengan kehendak-Mu Yesus, menerapkan kebijakan untuk menanggulangi wabah pandemi ini ya Bapa. Juga kami bawa doa kami untuk anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan Yesus. Kau berkati mereka Bapa, Kau berikan mereka terang dimanapun ia berada Yesus. Biarlah setiap kehendak dan kebijakan yang mereka terapkan Bapa hanya melalui kehendak-Mu saja ya Bapa Yesus. Juga kami bawa untuk gereja kami Bapa, GPAI Philadelphia Bogor ini Yesus. Kau berkati pelayanan di tempat ini Bapa. Kau berkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Leo Francisco beserta keluarganya Yesus. Kau berkati kesehatannya Bapa. Kau berkati keluarganya Yesus. Berikan kekuatan, Kau berikan damai sejahtera atas Bapak Gembala Sidang kami serta keluarga Yesus. Biarlah pelayanan-Mu Bapa selalu ditambahkan ya Bapa, dan semakin hanya nama-Mu saja yang dipermuliakannya Yesus. Juga kami bawa untuk setiap kinerja untuk majelis, untuk menatua jemaat, untuk
Youth Forecast, untuk sekolah minggu dan untuk guru-guru sekolah minggu Bapa. Biarlah Engkau berikan kami kesatuan hati Bapa untuk terus selalu melayani, menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Juga kami bawa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit Yesus, untuk Ibu Sulis, untuk Ibunda dari Ibu Yohana, untuk Ibu Eliana, adik dari Tante Atit, untuk Oma Ramses Minggu, untuk Ibu Ratna Itpit Bapa, dan untuk jemaat-jemaat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Yesus. Kau tahu Tuhan, Kau lebih dokter dari segala dokter Yesus. Kau memberkati setiap mereka ya Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan pemulihan, terlebih Kau berikan damai sejahtera atas mereka Yesus. Biarlah hati mereka selalu gembira, karena hati yang gembira adalah obat ya Bapa. Kau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, Kau berkati keluarga serta jemaat-jemaat-Mu yang senantiasa mendoakan dan selalu senantiasa merawatnya Yesus. Kau berikan kesatuan hati untuk selalu senantiasa suka untuk melayani-Mu dan merawat mereka ya Bapa Yesus. Yuk kami bawa untuk tenaga medis ya Bapa, untuk dari gereja kami, untuk Dr. Natasha dan Saudari Novita Yesus. Bilangkah mereka diberikan perlindungan ya Bapa, selalu menangani pasien di tengah wabah pandemi ini Yesus. Biarlah Tuhan mereka berikan kesehatan, berikan kekuatan Yesus untuk selalu bisa sabar dan terhindar dari segala macam penyakit ya Bapa. Juga kami bawa doa kami Bapa Yesus untuk tim pelayanan Youth Forecast di tempat ini Yesus. Biarlah setiap kami anak-anak muda di tempat ini ya Bapa, tetap selalu rendah hati Yesus dan selalu tetap mengandalkan-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu tulus untuk melayani Yesus. Kau berikan kesehatan atas kami Bapa, supaya kami dapat terus memuji dan menyembah dan melayani-Mu Engkau senantiasa ya Bapa Yesus. Doa kami bawa, tetap selalu bawa doa kami Bapa untuk penerapan new normal di negara kami dan khususnya di wilayah kota Bogor ini Bapak Yesus. Kami bawa setiap jajaran pemerintahan di kota Bogor ini Bapak. Kau berikan kebijakan yang senantiasa memberikan dampak yang baik Bapak untuk warga Bogor Yesus. Kau berikan kesembuhan Bapak, walaupun ajarkan setiap protokol kesehatan warga-warga ini Yesus untuk selalu taat dan menaati setiap peraturan-Mu Yesus. Juga peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan kami ya Bapak. Yuk kami bawa untuk setiap pergumulan kami Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa, baik kesalahan yang tidak kami suka Yesus dan kami tidak sangka ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan dari segala maha pengampun Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa dan seru harapan kami Bapa. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mau sama-sama lebih dekat lagi Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Jadilah padamu seperti hanya Engkau yang ingini Yesus. Terima kasih Bapa. Kan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan segenap kasih tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mau sama-sama lagi naikkan pujiannya Bapa. Kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah di awal minggu di bulan Desember tahun 2020 ini. Ya, damai sejahtera, kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus terus kita rasakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, ngadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan penyertaan, persekutuan indah bersama Rohul Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.